Rekan semuanya, kami Erwin Atosmal, saya dan sebelah saya Ibu Siti Aminah. Kami adalah tim kuasa hukum Ibu Paula Verhoeven. Pada kesempatan yang baik ini kami sudah melaporkan, ini yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin Ibu Paula ke Komisi Yudisial dan hari ini kami ke Badan Pengawas MA. Pertanyaannya, kenapa kami ke Bawas MA? Berdasarkan hasil investigasi dan proses peradilan yang kami analisis bahwa ada dugaan pelanggaran administratif pengadilan yang sangat jelas dalam proses persidangan ini. Kami menduga ada 3 poin dalam dugaan pelanggaran administratif. Yang pertama, jadi sebenarnya teman-teman pada sidang bacaan putusan kami kuasa hukum Paula dan kuasa hukum Mbak Imro dan majelis hakim menyepakati sidang pembacaan putusan itu dilakukan secara e-court. Jadi e-court itu adalah melalui sistem tertutup, gitu ya, melalui email dan seterusnya. Tapi kemudian pada pelaksanaannya Mbak Imwong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Dalam konteks hukum acara perdata itu melanggar ajas keseimbangan dan ajas untuk mendengar para pihak. Jadi kalau dalam konteks hukum perdata setiap keputusan, setiap kesepakatan itu harus dilakukan oleh para pihak. Hakim harus melakukan itu ketika ada pihak termohon dan pemohon. Itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari e-court ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini agar juga tidak terulang dan menghormati setiap hak dari pemohon dan termohon. Kemudian isu yang kedua yang kami mintakan adalah terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraian Paula dan Mbak I. Dalam catatan kami, putusan itu masih dalam tahap minutasi. Minutasi itu adalah tahapan pemberkasan yang nanti akan disampaikan ke sistem pengarsipan dan kemudian baru diunggah di website putusan Go.id. Putusan untuk publik hanya bisa diakses melalui putusan Go.id dan itu melalui proses panduan sesuai SK Mahkamah Agung nomor 144. Namun kemudian ini tersebar sedemikian rupa dan kami menemukan ini dikonstruksikan untuk hal-hal dengan itikat yang tidak baik. Maka kami meminta Badan Pengawas untuk memeriksa ini putusan ini yang seharusnya belum sampai ke publik karena belum melalui proses pengunggahan di putusan Go.id, belum melalui panduan tata cara mengunggah gitu ya atau memproses sebuah putusan, tapi itu sudah dikonsumsi oleh publik dan yang utama adalah dampak yang bisa berpotensi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Itu yang juga kami mintakan untuk dilakukan penelusuran siapa dan bagaimana putusan itu bisa sampai kepada publik tanpa prosedur. yang ketiga, jangan lupa kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, pada titik itu kemudian hal-hal yang terkait data pribadi tidak bisa dipublikasikan. Kalau pun putusan pengadilan secara hukum tidak bisa dipublikasikan secara vulgar, tetapi harus ada proses anonimisasi semua. Namun ya tadi nampaknya pengadilan dan banyak pihak belum aware terhadap kasus ini. Bahwa kami
melihat bahwa kasus Paula ini penting untuk dipelajaran, bahwa ada hal yang paling terlanggar, yaitu hak data pribadi atau hak privasi di sini, yang seharusnya tidak disebar tapi kemudian menjadi konsumsi publik, sehingga merugikan klien kami. Bahkan ada tindakan-tindakan yang mempunyai etikat buruk dengan sengaja mengkonstruksikan ada hal-hal yang berkaitan dengan privasi klien kami, sehingga itu merugikan hak azazi klien kami, sehingga juga berdampak tidak hanya mental, ekonomi, tetapi juga masa depan. Tidak hanya klien kami, tapi juga anak-anaknya, Kiano, juga siapa? Kenzo. Gitu. Nah, hal-hal ini penting untuk dilihat. Bahkan menurut kami kasus ini harus jadi pintu masuk untuk mereform juga bagaimana seharusnya minutasi perkara dipublikasikan secara layak, dapat dikonsumsi publik untuk kemaslahatan kita bersama. Bang, mungkin munculnya Paula sendiri dari kemarin ke KY sampai hari ini ke MA, sampai akhirnya Paula muncul di podcast itu seperti apa Bang? Mungkin merasa terzolimi kah, atau mungkin pembelaan diri dari seorang Paula gitu? Bang, ke depan aja Bang. Ya, ada satu hal yang menarik dalam laporan kita, yaitu kami juga melihat ada gap antara pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Agama dengan teks yang ada dalam putusan. Misalnya mengatakan bahwa terbukti adanya orang ketiga. Kata-kata terbukti ada orang ketiga itu menginisiasi publik, sehingga seakan-akan ada perselingkuhan tanda kutip, ada hubungan intim dan lain-lainnya. Dan ini tidak ada, kalau kita cek dalam putusan itu tidak ada. Dan ini sangat merugikan. Itulah yang membuat Bu Paula kemarin secara reaktif pergi ke KY, dan nanti akan kita lengkapi dalam selanjutnya, bahwa ada ketidakseimbangan antara teks dan apa yang disampaikan. Juru bicara MA harusnya tidak beropini, harusnya dia cuma menyatakan apa yang ada dalam teks amar putusan, tidak, atau setidaknya proses lah, tidak masuk substansi dan beropini terhadap putusan. Nah, itulah yang kita lihat selama ini berkembang heboh sekali, sehingga kita lihat Bu Paula menjadi korban haram dalam hal ini, terzalimi, dipojokkan karena pernyataan-pernyataan yang tendensius dan tidak tepat gitu. Itu juga kami masukkan dalam laporan. Mungkin termasuk dari unggahan itu yang bocor ke media sosial, mungkin termasuk ada bagian di halaman 121 yang bocor di medsos, salah satunya mengunggah bahwa diduga Ibu Paula mengidap penyakit apa gitu. Oke, teman-teman, untuk putusan itu kan kita belum clear ya, yang disampaikan ke publik itu yang mana. Sehingga terkait hal itu mungkin kita menunggu dulu hasil penelusuran dari Bawas, bagaimana dan apakah betul putusan itu otentik ya, sama dengan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama. Kemudian terkait dengan penyampaian bahwa diduga memiliki penyakit yang serius, itulah yang dimaksud tadi oleh Bang Erwin, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan karena itu hak privasi seseorang, siapapun itu. Ya, kalau di sini kan dikontekskan dengan Ibu Paula, tapi siapapun, status kesehatan itu hanya orang bersangkutan yang berhak menyampaikan. Kita pun tidak boleh menyampaikan. Itu yang mungkin menjadi catatan buat kita semua, bahwa di dalam pemberitaan itu ada hak privasi, ada hak yang lain yang harus dilindungi. Itu, dan mungkin menambahkan tadi, apakah kehadiran di podcast itu sebagai bentuk pembelaan? Mungkin mengacu sekali lagi apa yang disampaikan Ibu Paula. Beliau itu sudah dalam posisi sangat-sangat lelah di dalam proses perceraian ini. Ibu Paula sejak awal menginginkan proses perceraian ini dilakukan dengan baik, mengedepankan kepentingan anak, dan dilakukan secara dewasa. Sehingga kemudian banyak hal yang yang akan memperburuk relasi itu tidak dijadikan bahan gitu. Namun hal serupa kan tidak, itikat itu tidak sama gitu. Sehingga kalau misalnya Ibu Paula menyampaikan, saya sudah sangat lelah, saya tidak tahu lagi bagaimana harus membela diri, maka hal ini juga yang harus kita lihat
sosok perempuan yang memperjuangkan anaknya, memperjuangkan kemandiriannya, dia terus dihantam dengan berbagai isu, sehingga bisa dipahami kalau misalkan ia sangat lelah dalam hal ini tidak hanya kontak fisik ya, tapi psikis, emosional, dan juga tadi kontak finansial. Jadi kami juga mengharapkan teman-teman juga kelompok perempuan memberikan solidaritas untuk kondisi Ibu Paula ini. Kan ini banyak yang